Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ibnu Hajar Rambe kembali berjumpa dengan Anda dalam program kesayangan Anda. Kali ini kita akan membahas seputar berita-berita menarik terkait dinasti politik, bagaimana itu dinasti politik, apa saja yang mengakibatkan terjadinya dinasti politik, dan juga bagaimana keadaan dinasti politik di Pilkada 2020 mendatang. Tentunya untuk teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel kami. Terima kasih. Berbicara tentang dinasti politik, tentunya kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan dinasti politik. Dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dengan hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa yang terjadi seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti? Menurut dosen ilmu politik Visipol UGM, Ari Dwipanaya, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Ketimbang merit system dalam menimbang prestasi, menurutnya kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu, pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktik ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan macet atau akan macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Berikut adalah hal-hal yang mengakibatkan terjadinya dinasti politik, antara lain keluarga untuk memegang kekuasaan. 2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok, sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. 3. Adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politik. Terakhir, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Setelah kita ketahui apa penyebab terjadinya dinasti politik, tentunya akan menimbulkan sebuah akibat, yakni dampak negatif karena adanya dinasti politik di negara Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. 2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. 3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Pada Pilkada 2020 mendatang, merupakan panggung dinasti politik yang kembali akan kita lihat siapa yang akan menjabat sebagai kepala. Nah, ia merupakan anak seorang pengusaha dan juga pejabat. Berikut adalah bakal calon kepala daerah dari kalangan pejabat dan pengusaha. Muhammad Bobi Afif Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, bakal calon wali kota Medan.
Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Rahayu Saraswati, keponakan Menham Prabowo Subianto, bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Haniandito, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, bakal calon Bupati Kediri. Irman Yasin, adik mantan Syahrul Yassin Limpo, bakal calon wali kota Makassar. Titik Masudah, adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Mauzia, bakal calon wakil Bupati Mojokerto. Bagaimana pendapat Gibran Rakabuming selaku calon wali kota Solo yang juga dituding sebagai praktik dinasti politik? Berikut penjelasan dari Gibran. Ini kalau di Solo ya, di kota saya tuh saya setiap kali bertemu dengan warga itu selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Jadi ya saya kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih, bisa tidak. Ya saya kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, bisa dicoblos, bisa tidak. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya, dan ini kan kontestasi bukan penunjukan. Jadi kalau yang namanya dinasti politik tuh ya di mana dinasti politiknya, saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu. Tapi kalau di Solo ya, di Solo itu warga-warganya, masyarakatnya sudah ngerti kok apa itu dinasti politik, dan ya itu tadi setiap kali saya belusuan warga menerima saya dengan tangan terbuka. Jadi kalau yang masih meributkan dinasti politik itu kan ya dari orang-orang udah kok, dan itu ya kita tahu orang-orangnya siapa, dan yang diributkan itu saja. Dan ya tadi sudah. Itulah pernyataan dari Gibran terkait dinasti politik. Kemudian tentunya kita harus mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang dinasti politik. Berikut pendapat mereka mengenai dinasti politik di Indonesia. tahu bahwa menjadi pejabat itu seperti apa, kepala daerah itu seperti apa. Jadi jalankan aja tugasnya sebaik-baiknya saja. Kalau dinasti itu dibangun dalam kesejahteraan warga maka sah-sah saja. Tetapi ada hanya untuk keuntungan kelompok saja. Nah, ini sangat bertolak belakang sekali dengan sistem pemerintahan kita, di mana sistem kita itu menganut sistem demokrasi. Setiap orang itu berhak atau memiliki kesempatan untuk berada di suatu parlemen. Nah, jika terjadi sistem semacam ini, yaitu sistem dinasti politik, ini tidak dapat menutup kemungkinan kita akan terjadinya efek seperti tertutupnya kesempatan masyarakat yang handal dan berkualitas. Demikianlah pembahasan kita mengenai dinasti politik. Untuk teman-teman semua yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai dinasti politik, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Saya Ibnu Hajar Rambe, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.